entitas Lailatul Qadar ketika turunnya Al-Quran itu jelas. Tapi setelah turunnya Al-Quran, setelah Nabi wafat, itu kemudian menjadi dirahasiakan oleh Nabi SAW. Setelah turunnya Al-Quran itu dirahasiakan kapan Lailatul Qadar itu. Kalau malam turunnya Al-Quran 21 Ramadan, itu sudah hitung-hitungan ilmu pasti itu. Keterangan Al-Quran, keterangan hadis, keterangan ilmu hisab. Tapi setelah itu tahun tahun keberapa? Di Madinah itu tahun kedua, ketiga dan seterusnya, ketika awal puasa Ramadan kan diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Maka oleh Nabi SAW berdasarkan petunjuk dari malaikat Jibril bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tapi Nabi memberikan clue, carilah di malam-malam ganjilnya. Ada pendapat ulama ya, seperti sering yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, maka itu hampir bisa kita harapkan itulah Lailatul Qadar. Nah, nanti malam ke-23, malam Jumat. Nah, itu loh, rajin-rajinlah itu ya. Cari siapa aja dapat ya. Insya Allah. Tapi kita tidak mencari hari itu berdasarkan kita sedekahnya, kita baca Qur'annya, kita sholatnya malam itu aja, enggak. Makanya kita yang dirumuskan oleh para ulama itu pokoknya 10 hari terakhir. Kalau setiap waktu di 10 hari terakhir itu kita rajin beribadah, giat beribadah, ikhlas karena Allah, tidak peduli apakah itu malam ganjil apakah malam genap, karena aturan Lailatul Qadar ini bukan seperti aturan ganjil genap di jalanan Jakarta. Nah, itu bebas ya. Allah berhak memberikan kemuliaan Lailatul Qadar itu kepada siapa saja dan kapan saja. Makanya jangan luput 10 hari terakhir ini. Jangan hanya kita milih malam-malam ganjil saja, tetapi setiap hari di 10 hari terakhir Ramadan ini kita maksimalkan, kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wahyu pamungkas, wahyu yang terakhir, yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah, maka Allah memuliakan wahyu terakhir itu karena isi Al-Quran ini memuat seluruh kemuliaan hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat, memuat seluruh ilmu dan sejarahnya umat-umat terdahulu, memuat hukum-hukum, hikmah-hikmah yang akan mengantarkan manusia ini kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka Allah muliakan turunnya Al-Quran itu dengan apa? Lailatul. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, jangan lupa Al-Quran. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Ridha yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masih semangat puasanya? Hari ke-22. Kalau yel Bukopin ini apa? Ada yel-yelnya nggak Bukopin? Hah? Bukopin woke? Oke, baik. Kita bikin yel dulu ya, biar semangat ini ngajinya ini. Ya, karena
THR sudah turun ini malah bukan jadi semangat, malah tambah pengen lesu, pengen cepat balik gitu ya. Baik, kalau saya sebut Ramadan, jawabannya baperan ya. Ya? Setuju? Apa baperan? Bawa perubahan. Kalau saya sebut Al-Quran, jawabannya pedoman. Oke? Kalau saya sebut Lailatul Qadar, jawabannya apa? Menang. Nah, terakhir Bukopin, terserah ada apa itu ya. Bukopin woke gitu ya. Jadi 4 ya. Ingat ya. 1, 2, 3. Ramadan, Al-Quran, Lailatul Qadar, Bukopin. Paling semangat. Karena yang terakhir ini yang kasih THR. Sekali lagi ya. Ramadan, Al-Quran, Lailatul Qadar, Bukopin. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah melewati, tidak terasa ya, sudah masuk hari ke-22 bulan suci Ramadan ini. Mari kita senantiasa muhasabah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Amal yang paling baik adalah kita senantiasa bermuhasabah dan mohon ampun kepada Allah. Makanya ketika Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang pantas dan paling banyak untuk saya lantunkan, untuk saya ucapkan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan?" Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada istri beliau dan juga kepada kita semua, yaitu doa yang harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita panjatkan di sela-sela sholat kita, di sela-sela aktivitas kita, setelah kita mengaji, setelah kita berpuasa, setelah kita bersedekah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau baca sendiri. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka maafkanlah segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosaku. Kenapa kita minta maaf kepada Allah? Ya. Kenapa enggak minta rahmat lagi? Kenapa enggak minta rezeki lagi di akhir Ramadan? Kenapa enggak minta karunia yang lain? Tapi yang kita minta, dicontohkan oleh Nabi SAW, adalah minta maaf sama Allah. Kenapa minta maaf sama Allah? Karena kita sudah diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini. Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak mengoptimalkan kesempatan di bulan suci Ramadan. Ya. Rahmat Allah berikan, ampunan Allah berikan, keberkahan Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini, tetapi ternyata yang netes ke kita itu cuma sedikit. Nah, berarti ada yang salah. Kalau kita belum bisa merasakan keberkahan Ramadan, belum bisa merasakan rahmat Allah dan ampunan Allah di Ramadan, maka berarti kita harus mohon maaf, minta ampun kepada Allah. Ya. Ibaratnya presiden atau menteri mengeluarkan keputusan. Keputusannya bagi-bagi THR seorang per kepala warga Republik Indonesia ini dapat 1 miliar. Ya. Harus dihabiskan dalam 1 bulan. Ternyata kagak habis. Ada yang begitu? Enggak, di sini enggak ada. Habis semua pasti itu. Beli mobil, ya, beli iPhone, apa lagi? Beli apa lagi? Hah? Beli motor gitu ya, beli perkakas rumah tangga. Pokoknya harus habis saya sebulan 1 miliar itu. Ya. Ternyata nggak habis. Kira-kira yang memberikan fasilitas itu marah apa enggak? Marah, Pak. Nggak suka. Udah dikasih kemurahan, sudah dikasih keberkahan, kok nggak dihabisin? Jangan sampai kita sudah diberikan Ramadan, usia kita panjang, kita sehat walafiat, ternyata sampai akhir bulan Ramadan, ternyata kata Nabi SAW, dosa-dosa hamba ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min
zalik. Ya. Makanya kita harus perbanyak apa? Doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir Ramadan ini adalah hari yang istimewa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Dimuliakan 10 hari terakhir itu karena ada malam yang istimewa, yaitu malam turunnya Al-Qur'an. Malam turunnya Al-Quran itu yang kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Seringkali kita memisahkan antara malam nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, ya. Padahal ini adalah dua hal yang sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran, malam nuzulul Quran itu adalah Lailatul Qadar, ya. Karena ayatnya menyatakan demikian. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah itu apa keberkahannya? Inna kunna munzirin, di mana kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Yaitu apa? Dengan apa? Turunnya Al-Quran itu peringatan, ya, peringatan. Inna kunna munzirin fiha, di dalam malam itu yang diberkahi oleh Allah, yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan, diputuskan semua perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang membawa hikmah, kebijaksanaan untuk seluruh umat manusia. Itulah Al-Quran. Maka ketika dinyatakan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Qadar ini suratnya setelah apa turunnya? Posisi suratnya setelah surat apa? Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq, ya. Setelah itu surah Al-Qadar. Surat Al-Alaq ini surat yang pertama turun, ya, kepada Nabi SAW. Peristiwa nuzulul Quran itu di Gua Hira hari Senin, ya. Itu tanggalnya tanggal berapa? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 21, ya. Kalau 17 saya kurang sepakat, karena 17 Ramadan itu hari perang Badar, ya. Meskipun ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma taqal jam'an, tapi ayat yang Allah turunkan di perang Badar itu memang ada, tetapi bukan awal mula turunnya Al-Quran. Kalau keterangan Al-Quran mengatakan Lailatul Qadar, pertama Nabi SAW diberikan wahyu hari Senin, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah puasa di hari itu. Apa alasan Nabi puasa sunnah hari Senin? Ada dua. Satu, aku dilahirkan di hari itu. Yang kedua, aku diutus oleh Allah di hari Senin itu. Makanya berarti turunnya wahyu itu hari Senin, pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini apa? Kata Nabi 10 hari terakhir dan hari ganjil. Diteliti. Jadi ada ulama yang terlalu rajin gitu ya. Kalau kita nggak mungkin sampai ke situ tuh. Rajin banget neliti, ya. Dengan ilmu astronomi, dengan ilmu hisab, diteliti, dihitung. Ini hari Senin, malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, pada saat Nabi menerima wahyu di Gua Hira itu, sebenarnya tanggal berapa sih Ramadannya itu? Nah, ketemu Senin itu di tahun tersebut, ya, tahun pertama kenabian, ya. Kalau Nabi SAW usia 40 tahun, beliau lahir 570, berarti sekitar tahun berapa? 610, ya. 610 Masehi. Itu dihitung 610 Masehi, bulan Ramadannya kapan, hari Seninnya apa aja. Ternyata dapat angka ilmu hisab itu, hari Senin itu tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. Dari 4 tanggal ini mana yang masuk Senin dan hari ganjil 10 terakhir Ramadan? 21. Nah, itu ada ulama menulis itu di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, sirah Nabi yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Makanya 21 Ramadan. Nah, kalau orang bertanya,
Kapan Pak Ustadz Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu sendiri, entitas Lailatul Qadar ketika turunnya Al-Quran itu jelas ya. Tapi setelah turunnya Al-Quran, setelah Nabi wafat, itu kemudian menjadi dirahasiakan ya oleh Nabi SAW. Setelah turunnya Al-Quran itu dirahasiakan kapan Lailatul Qadar itu ya. Kalau malam turunnya Al-Quran 21 Ramadan, itu sudah hitung-hitungan ilmu pasti itu. Keterangan Al-Quran, keterangan hadis, keterangan ilmu hisab. Tapi setelah itu tahun tahun keberapa? Di Madinah itu tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Ketika awal puasa Ramadan kan diwajibkan tahun kedua Hijriah ya. Maka oleh Nabi SAW berdasarkan petunjuk dari malaikat Jibril bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Tapi Nabi memberikan clue, carilah di malam-malam ganjilnya. Nah, ada pendapat ulama ya, seperti sering dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, maka itu hampir bisa kita harapkan itulah Lailatul Qadar. Nah, nanti malam ke-23, malam Jumat. Nah, itu loh, rajin-rajinlah itu ya. Cari siapa aja dapat ya. Insya Allah. Tapi kita tidak mencari hari itu berdasarkan kita sedekahnya, kita baca Qur'annya, kita sholatnya malam itu aja, enggak ya. Makanya kita yang dirumuskan oleh para ulama itu pokoknya 10 hari terakhir, kalau setiap waktu di 10 hari terakhir itu kita rajin beribadah, giat beribadah, ikhlas karena Allah, tidak peduli apakah itu malam ganjil apakah malam genap ya. Karena aturan Lailatul Qadar ini bukan seperti aturan ganjil genap di jalanan Jakarta ya. Itu bebas ya. Allah berhak memberikan kemuliaan Lailatul Qadar itu kepada siapa saja dan kapan saja. Makanya jangan luput 10 hari terakhir ini ya. Jangan hanya kita pilih malam-malam ganjil saja ya. Tetapi setiap hari ya, di 10 hari terakhir Ramadan ini kita maksimalkan, kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah saya dirahmati Allah, kenapa Al-Qur'an malam Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah? Karena turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa isinya? Kenapa dia bisa dimuliakan? Sehingga malam turunnya Al-Qur'an itu jadi Lailatul Qadar. Bulan turunnya Al-Qur'an Ramadan itu bulan kita wajib berpuasa. Ya. Malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran itu Ar-Ruhul Amin, itu menjadi malaikat yang paling agung dan paling mulia. Rasulullah yang membawa risalah Al-Quran ini menjadi Rasul, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Kenapa? Ada pertanyaan besar ini ya, yang harus kita cari jawabannya dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah silsilah terakhir wahyu yang Allah turunkan kepada seluruh Nabi dan Rasul ya. Dimulai dari apa? Suhuf Adam, wahyu. Atau dalam Al-Quran itu bahasanya bukan suhuf, kalimat. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fa'atammahun. Qala inni fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam sebelum ya dia turun di atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menjalankan misi kekhalifahan di atas muka bumi ini, Adam diberikan kalimat ya. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah Adam merasa dia berdosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Adam dan Hawa berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian Allah menjawab doanya Adam dan Hawa ini, fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimat ya, kalimat-kalimat itulah yang kemudian atas perintah Allah, Adam dan Hawa ini diperintahkan turun ke bumi. Untuk apa? Menjalankan misi inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Jadi Adam dan Hawa itu turun ke bumi bukan diusir ya. Nggak ada istilah diusir dalam Al-Quran, tapi disuruh turun ya. Qulnah bitu ya, beda. Kalau diusir itu utrudu atau apa namanya, idhabu, pergilah kamu ya, terusir dari rahmat Allah. Enggak, karena memang sejak awal Allah merencanakan Adam itu untuk apa? Untuk terjun ke bumi. Cuma ya ngekos dulu di sorga ya, dapat pelajaran dulu nih sebelum ke bumi untuk menjalankan misi kekhalifahan ya. Itulah makanya ada drama iblis, ada drama sujud malaikat, ada drama apa? Buah khuldi dan sebagainya. Untuk apa? Pelajaran. Buat siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diberitahu nama-nama, wa 'allama Adam al-asma. Diajarin dulu ilmu pengetahuan bagaimana mengelola bumi. Diajarin dulu siapa nanti yang akan jadi musuh kamu di bumi ini, yaitu iblis. Diajarin dulu nih, diperlihatkan nih. Nah, tuh iblis tuh yang menggoda kamu, yang menipu kamu, itu bakal jadi musuh kamu. Ya. Lalu kemudian Allah perintahkan setelah selesai misi di sorga, sekolah, ya, short course gitu ya, sebentar, ya, untuk mendapatkan apa? Ilmu dan pengalaman dari Allah, baru Adam itu diterjunkan ke bumi. Maka apa? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ya menjalankan petunjuk-petunjuk aku ini, kata Allah, wahyu itu, maka hidupnya di atas muka bumi ini tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Dari situlah mulai turun wahyu-wahyu Allah untuk memandu umat manusia ini bagaimana caranya mengelola bumi dengan benar, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wahyu pamungkas, wahyu yang terakhir, yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah, maka Allah memuliakan wahyu terakhir itu ya, karena isi Al-Quran ini mengandung, memuat seluruh kemuliaan-kemuliaan hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat, memuat seluruh ilmu dan sejarahnya umat-umat terdahulu, memuat hukum-hukum, hikmah-hikmah yang akan mengantarkan manusia ini kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka Allah muliakan turunnya Al-Quran itu dengan apa? Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Qadar, jangan lupa Al-Quran. Nah, ini peristiwa itu disimpulkan di dalam surat Al-Isra. Apa sih surat Al-Isra itu? Itu isinya, intinya adalah bagaimana perpindahan kitab dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi-Nabi sebelumnya, kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh Nabi-Nabi Bani Israel, keturunannya Yakub. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nah, kepindahan kitab dari satu kaum, satu bangsa kepada bangsa yang lain, dan dari Bani Israel itu, kitab wahyu Allah itu dialihkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan simbolnya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu istilah ulama ahli tafsir mengatakan, saya baca beberapa kitab tafsir, intiqalul kitab min Bani Israel ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat yang pertama apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra Mi'raj itu yang kita tahu sejarahnya seperti apa, yang biasa kita baca dalam Sirah Nabawiyah, kita peringati. Ini adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan, mengumumkan kepada seluruh dunia, seluruh alam semesta, bahwa ilmu tentang Al-Quran, tentang wahyu ini, setelah turun silsilahnya dari Nabi Adam sampai terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian dialihkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikumpulin tuh. Ya, kenapa sih ada peristiwa dikumpulin semua nabi dan rasul 300 berapa itu? 124.000 ya, nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Menjadi saksi
ini loh Nabi terakhir. Kalian harus beriman kepada beliau ini Muhammad SAW. Ini wahyunya aku berikan, dan itu menjadi saksi di hadapan seluruh Nabi dan Rasul. Ya. Maka di ayat 1, 2, 3 itu bicara tentang itu, perpindahan kitab itu. Wa ataina bani Israil al-kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil. Ya, alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Masuk ke ayat 4 sampai 7 surat Al-Isra ini isinya bagaimana? Isinya menetapkan tantangan yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Untuk menegakkan risalah Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin, membentuk tatanan dunia global, ya, tatanan dunia global yang sejati itu adalah Al-Quran, Pak. Bukan tatanan dunia baru, the New World Order karangan Amerika, ya, pasca Perang Dunia II, nanti sekarang mau pindah lagi ke China, mau kemana-mana, itu bukan. Itu bukan. Bagi kita umat Islam itu bukan tatanan dunia itu. Kenapa? Tatanan dunia yang diciptakan oleh negara-negara besar itu adalah tatanan yang zalim, tatanan yang merusak alam semesta, merusak 3 kerajaan. Istilahnya Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas itu 3 kerajaan di alam semesta ini itu dirusak oleh peradaban modern sekarang. Apa? Kerajaan mineral, kerajaan kehidupan manusia, dan kerajaan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Rusak semua ini, Pak. Tambang rusak, laut rusak, ya. Kehidupan manusia perang terus, konflik terus dibikin, perang. Supaya apa? Laku senjatanya, diperjualbelikan, ya. Nuklir dan lain sebagainya. Apalagi yang rusak? Semua rusak, tatanan hidup manusia. Sampai akal pikiran manusia dirusak. Dengan apa? Model pendidikan, kurikulum yang diciptakan oleh mereka untuk merusak akal pikiran manusia, yang sekularistis, yang kemudian menjauhkan manusia ini dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dampak rusak yang luar biasa. Maka itu turunnya Al-Quran ini adalah karunia nikmat dari Allah. Makanya kita harus terus mengingat ini. Terus kita mengenang nuzulul Quran, terus kita memburu Lailatul Qadar. Bukan hanya untuk mendapatkan pahala ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tapi juga untuk mengaktualisasikan, ya, nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Ya. Makanya ada Allah sebutkan itu peta tantangannya umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman, ayat 4 sampai 7, yang menghalangi dan yang akan menghambat terlaksananya tatanan global dunia yang ada dalam Al-Quran ini adalah tantangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Karena mereka, kenapa? Mereka nggak suka, ya, mereka hasud. Ada banyak ayat-ayatnya itu kan, hasada min indi anfusim, baghyan min indi anfusim, ya, hasud, dengki. Kenapa? Itu wahyu dipindahkan, ya, dialihkan dari Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad yang keturunan Ismail. Ya, mereka ini kan maunya istilah ekonominya itu apa ya? Menghegemoni, kemudian mau barang itu dikuasai sendiri, itu apa istilahnya? Hah? Monopoli, ya. Mereka mau memonopoli kebenaran, mau memonopoli agama Allah itu hanya untuk bangsanya saja. Jadi konsep Tuhan dalam agama Yahudi, ya, perhatikan baik-baik, itu adalah Tuhan hanya untuk bangsa Israel. Bangsa di luar Israel dianggapnya bangsa goyim, bangsa tidak bertuhan dan harus menjadi budak mereka. Ini prinsip, Pak, dalam Talmud dan Taurat itu, yang dipalsukan, ya, bukan Taurat yang asli. Ya, itu yang diciptakan di karang-karang oleh manusia. Makanya mereka memendam apa? Kebencian yang luar biasa, satu kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab, ya, bukan Israel. Jadi yang anti Arab, anti kadrun ini jangan-jangan kena hasud Israel itu, ya. Bilang Islam agama Arab, agama kadrun, ya, Islam agama terbelakang gitu, agama ontak gitu, ya. Nah, itu model Israel sampai sekarang begitu, menjelek-jelekan Islam itu seperti itu. Muhammad ini ya, keturunan setan, ya,
Muhammad ini orang jahat, selalu digambarkan begitu. Makanya kebencian itu sampai sekarang. Al-Quran dimusuhi. Kenapa? Bahasa Arab. Ya, dibakar, memprovokasi publik dunia ini untuk orang supaya membenci Islam. Tapi itu tidak akan berhasil. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, surat Ali Imran itu. Punya orang-orang kafir itu akan apa? Menginfakkan sumber dayanya, harta mereka untuk apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah, liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha. Lihat ayat berikutnya. Satu ayat ini dibagi dua penggalannya. Di penggalan yang kedua Allah mengatakan fasayunfiqunaha, biarkan mereka menginfakkan semua harta mereka, thumma takunu alaihim hasrah, tapi apa yang mereka infakkan, apa yang mereka kerahkan sumber daya sumber daya uangnya, sumber daya materinya untuk menghambat orang dari jalan Allah, mengenal Al-Qur'an, takunu alaihim hasrah, itu akan kembali menjadi kerugian buat mereka sendiri. Ya. Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun, bukan hanya merugi tapi mereka pasti akan dikalahkan. Enggak akan ada yang bisa menghambat laju cahaya Al-Qur'an ini, Pak. Ya, enggak ada yang bisa menghambat dakwah Islam ini. Kenapa? Dakwah Islam ini adalah dakwah fitrahnya manusia. Ya, fitrah manusia itu akan bekerja mencari caranya sendiri bagaimana manusia ini lalu kemudian akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihambat, enggak bisa dihalang-halangi. Mereka yang akan kalah, ya, tsumma hum yughlabun, tsumma disebut dalam itu tsumma takum asal tsumma yughlabun, tsumma disebutkan mereka akan dikumpulkan, akan digiring masuk ke dalam neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, ini apa tantangannya? Itu disebutkan ada kerusakan Bani Israel 2 kali. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan kepada Bani Israel bahwa kamu pasti akan melakukan kerusakan di bumi ini 2 kali, dan kamu akan berlaku sombong, merasa di atas hukum. Coba, ada hukum internasional yang bisa menyeret Zionis Yahudi ini, ya, supaya kena sanksi hukuman internasional? Tidak ada. Ya, sesuka dia mau bubarin orang, dia mau usir orang, ya, dia mau ambil tanah orang, dia mau begini-begini, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena didukung oleh kekuatan-kekuatan besar. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, ya. Setelah faida ja'a wa'du ulahuma. Nah, ini lihat nih petanya. Petanya jelas sekali, Pak. Baca itu ayat 4-7, ya. Kalau datang kerusakan yang pertama, maka Allah akan utus ba'athna alaikum ibadan lana. Kami akan utus, kami telah mengutus hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan besar, yang perkasa. Itulah umatnya Rasulullah di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yang mengalahkan Yahudi di Madinah, di Jazirah Arab. Kenapa? Mereka sombong, mereka menolak Islam, menolak Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka berkhianat. Lalu kemudian apa? Dihukum sama Allah. Surat Al-Hasyr turun, ya, untuk menghukum mereka. Ya. Dikeluarkan dievakuasi, diusir dari Jazirah Arabia, sehingga mereka hidup berdiaspora. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi setelah itu apa? Setelah mereka mengalami kekalahan, ya, benteng Khaybar dirobohkan, kampung-kampung Bani Quraiza, Bani Qainuqa, Bani Nadir dibersihkan dari Yahudi, dikuasai oleh umat Islam atas perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Setelah kurun masa berlalu, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami akan kembalikan kekuatan kepada kamu Bani Israel. Setelah kamu berdiaspora, setelah kamu tidak berdaya,
Ya, kami akan kembalikan kepada kamu apa? Kami berikan harta, kami berikan anak, kami berikan apa? Kekuatan, dan kami jadikan kamu itu apa? Didukung oleh banyak kekuatan-kekuatan besar. Wa ja'alnakum aktsara nafir. Maka Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, kami akan berbuat baik. Kalau kamu berbuat jahat, kami akan balas kejahatan itu. Ya, fa idza jaa wa'dul akhirah. Jika datang waktu janji kerusakan yang kedua, ya ini di akhir zaman ini, setelah mereka kuat lagi, mereka tinggal lagi di mana? Di Baitul Maqdis. Ini hebat nih Pak, di surat Al-Isra ini Pak. Ayat 47 menerangkan itu, bagaimana mereka dikembalikan kekuatannya. Kemudian ayat 104 itu menginformasikan bahwasanya Yahudi Bani Israel di akhir zaman itu memang sengaja dikumpulkan oleh Allah dari seluruh dunia untuk tinggal di mana? Di bumi Palestina. Ya, di Baitul Maqdis. Apa ayatnya? Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Persis seperti ayat yang keberapa? Yang ketujuh, wa'dul akhirah. Kami katakan kepada Bani Israel setelah wafatnya Musa alaihissalam, setelah berjalan ribuan tahun, uskunul arda, kan mereka terusir tuh. Ya. Setelah kejayaan masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Kerajaan-kerajaan yang hebat itu di dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Saba, di surat Sad, surat Safat. Itu apa? Mereka ini mereka tidak memiliki kekuatan, tidak ada lagi yang bisa memenangkan mereka, maka mereka hidup berpencar-pencar. Tapi di akhir zaman Allah mengatakan uskunul arda, tinggallah kamu semua masuk ke dalam Baitul Maqdis, tanah yang diberkahi oleh Allah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, kalau datang keputusan yang kedua, yang terakhir, ji'na bikum lafifa, kami datangkan kalian semua masuk ke dalam tempat itu bercampur baur dengan seluruh kaum Yahudi yang ada di seluruh dunia ini. Subhanallah, itulah peta akhir zaman yang sudah nampak di mata kita saat ini. Maka apa tugasnya umat Islam yang memuliakan Ramadan, yang mengharapkan Lailatul Qadar? Yaitu kita harus mempersiapkan apa? Ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya, hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan yang besar. Ya, maka ciri hamba Allah itu dirinci dalam surat Al-Isra. Ada larangan, ya, ada perintah, ada larangan, larangan berzina, larangan mencuri, larangan ini, larangan itu. Itu kan ayatnya yang disebut dengan Ten Commandments. Ya, yang pernah Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Allah berikan panduan apa? Al-Qur'an. Supaya umat ini tidak tersesat, umat ini tidak bisa dikelabui dan dikalahkan oleh Bani Israel, maka Al-Quran ini harus jadi pedoman. Maka di dalam surat Al-Isra, Al-Quran itu disebutkan 11 kali. Surat Al-Quran terbanyak yang memuat kata Al-Quran itu hanya surat Al-Isra. 11 ayat, 11 kali. Ya, ayat 9, 41, 45, 46, berapa lagi? 60, 78 ini ayatnya ada 2 kali diulang di situ. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, kemudian ayat berapa? 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin al khasar. Ayat 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an, tentang menantang kemuliaan Al-Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ayat 89 apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Nah ini, perhatikan baik-baik ayat 89 ini. Ini ujungnya ya. Kami sungguh telah membuat secara berulang-ulang di dalam Al-Quran ini menguatkan, ya, menguatkan apa? Misi Al-Quran ini dengan berulang-ulang dengan apa? Dengan berbagai macam perumpamaan. Tapi apa yang terjadi? Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, tapi kebanyakan orang kemudian ingkar kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini isinya untuk kebaikan kita,
ya, untuk kemaslahatan kita, agar kita terhindar dari kezaliman, terhindar dari kerusakan, kebinasaan. Tapi kemudian kita tidak mau pakai petunjuk Al-Quran, kita tidak mau pakai formula Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita di dunia ini. Maka Allah menantang, wa Qur'anan faraqnahu, ayat 106 ya, litaqrahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazalnahu tanzila. Cara Allah meneguhkan Al-Quran itu adalah dengan cara diturunkan wahyu itu berangsur-angsur ya. Nah, setelah caranya ditentukan oleh Allah, bagaimana membentuk tatanan hidup sesuai dengan Al-Quran, maka kita diminta oleh Allah untuk bersetia kepada Al-Quran. Apa firman Allah? Ayat 107, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, berimanlah kamu semua kepada Al-Quran ini atau tidak sama sekali. Ya, nggak ada yang namanya iman itu setengah-setengah. Naqulu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Nggak boleh. Ya, itu Bani Israel yang bilang begitu, beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Kalau orang Islam, orang beriman itu harus apa? Aminu bihi. Berimanlah kamu semua kepada Al-Quran secara keseluruhan, aula tu'minu, atau kalau masih ragu-ragu udah mendingan gak beriman semuanya, jangan beriman semua. Kenapa? Karena yang beriman setengah-setengah ini akan merusak ya, merusak perjuangan ya, gitu ya. Orang yang ragu-ragu ini lebih baik gak usah ikut dalam barisan, itu merepotkan nanti. Siapa? Orang kafir itu ya percaya Quran itu tidak benar, itu full dia percayanya. Masa kita hadapi dengan apa? Kita percaya pada Al-Quran setengah-setengah? Nggak bisa, bos. Kalau orang di luar Islam yakin Islam Quran ini salah 100%, maka kita tidak bisa menghadapi mereka dengan apa? Kita yakin pada Quran 50%. Ya, satu-satunya cara untuk menghadapi itu semua adalah kita harus yakin kepada formula Al-Quran 100%. Nah, ini baru Qul aminu bihi aula tu'minu. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran ya, sebagai Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan kemuliaan. Kita gali ayat-ayat Allah, kita aktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kita ya, dalam apa? Dalam semua aspek dalam kehidupan. Ya, ayat-ayat ekonomi banyak, ayat-ayat sosial banyak, keadilan sosial banyak, ayat persatuan banyak, ayat perintah kita untuk apa? Musyawarah dengan hikmah kebijaksanaan banyak. Ya. Ayat-ayat tentang tauhid banyak. Jadi Pancasila itu ya sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus kita implementasikan. Dan jangan lagi kita memproduksi narasi-narasi atau ucapan-ucapan yang mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Ya, ini poinnya yang harus kita pegang dalam konteks apa? Kehidupan kita umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Karena yang mempertentangkan Islam dan Pancasila berarti dia tidak tahu sejarah. Berarti dia tidak paham apa itu Islam dan tidak paham apa itu Pancasila. Ya. Maka mari kita bahagiakan Indonesia dengan Al-Quran, bahagiakan Indonesia agar Indonesia ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan apa? Pedoman, petunjuk dari Al-Quranul Karim, insya Allah. Dengan demikian insya Allah kita dapat menjadikan kemuliaan Lailatul Qadar ini membawa keberkahan untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya bawa sedikit pesan oleh-oleh buat kita semuanya untuk memanfaatkan waktu terbaik kita di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan apa? Tilawatil Quran, dengan bersedekah, berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya bawa oleh-oleh, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nanti tolong Mas dibagikan ya untuk wakaf. Caranya bagaimana? Ya bisa dengan wakaf langsung, bisa juga dengan membeli buku ini. Semua hasilnya buku ini keuntungannya adalah untuk wakaf, kita membangun
gedung pusat dakwah Al-Quran. Insya Allah untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran, untuk mengkader ulama-ulama, guru tahfiz dan guru tafsir. Karena banyak sudah rumah Quran banyak, rumah tahsin banyak, rumah tahfiz banyak, tapi guru yang mengerti kandungan Al-Quran ini masih minim. Banyak orang baca Quran tapi nggak paham apa yang dibaca. Surat Al-Kahfi yang sering kita baca aja setiap minggu kagak paham isinya. Ya, surat Yasin yang sering dibaca malam Jumat di kalangan NU nggak paham isinya, pokoknya baca aja. Ya, ini orientasinya pahala semua. Ya, orientasi pahala bukan nggak bagus, bagus, tapi harus seimbang dengan orientasi kita apa? Untuk menjadikan Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Al-ihtida bil Quran, karena Allah turun Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah Ramadan kita 1444 Hijriah ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Barangkali kita tidak ketemu sampai lebaran nanti. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga kita masing-masing, dan jangan lupa doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.